Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Sri Rahmawati. Saya mahasiswa Universitas Surya Kencana Fakultas Hukum semester 2 non-regular. Saya akan mereview sebuah buku pengantar hukum adat yang untuk memenuhi mata kuliah hukum adat yang didoseni oleh Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Bab 2. Sejarah dan sistem hukum adat. Sejarah dan perkembangan hukum adat. Hukum adat sebagai salah satu gejala sosial, hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum adat menjadi salah satu disiplin ilmu dalam bidang hukum. Penemuan dan perkembangan hukum adat pun selalu mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, terutama para praktisi dan pengamat hukum, karena sifatnya yang dinamis. Proses perkembangan hukum adat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim lingkungan, serta sifat atau watak bangsa, kepercayaan magis dan animisme, terutama agama dan kekuasaan pemerintahan atau karena pergaulan dengan orang luar. Sejarah penemuan hukum adat. Sejarah penemuan hukum adat perkembangan hukum adat dapat dibedakan dalam beberapa periode, yaitu pada zaman sebelum datangnya bangsa barat, zaman POC, zaman Hindia Timur, zaman pemerintah Hindia Belanda, dan zaman setelah Indonesia merdeka. Zaman sebelum POC datang ke Nusantara. Zaman atau masa ini ditandai oleh kedudukan hukum adat sebagai hukum positif yang berlaku sebagai hukum yang nyata dan ditata oleh rakyat di berbagai kerajaan yang hidup dan berkembang di beberapa kepulauan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Zaman POC tahun 1602 sampai 1800. Zaman ini ditandai dengan dimulainya perhatian orang asing atau barat terhadap hukum adat, baik karena tugas jabatan maupun kehendak pribadi untuk memahami keberadaan hukum adat. Tulisan mereka yang mayoritas bersifat catatan perjalanan dan bersifat perseorangan, misalnya Robert Vadebruger tentang adat istiadat Minahasa 1679 dan Francois Valenzit yang berjudul Audendium Aux Indi 1666 sampai 1727. Ada juga beberapa tulisan yang bersifat usaha kodifikasi hukum adat yang ditulis oleh para praktisi. Zaman penjajahan Belanda tahun 1800 sampai 1848. Periodenisasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda adalah sebagai berikut. 1. Zaman Dendels 1808-1811. Zaman Raffles tahun 1811 sampai 1816. 3. Zaman Komisi Jenderal tahun 1816 sampai 1819. Zaman Van der Kavell tahun 1824 dan zaman Dubus. Pada zaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum adat. Yang diutamakan dalam hukum adat adalah hukum Indonesia asli. Masa antara tahun 1848 sampai 1928. Tahun 1848 dianggap sebagai masa permulaan politik pemerintah Belanda terhadap hukum adat. Mereka yang ingin mengganti hukum adat dengan suatu kodifikasi hukum yang berlaku bagi semua golongan rakyat. Unifikasi pada umumnya berpendapat: 1. Hukum adat yang tidak tertulis akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 2. Penggunaan sistem hukum adat yang berbeda-beda untuk golongan penduduk yang berlainan sifatnya dianggap akan menimbulkan kekacauan dalam asas-asas hukum keadilan. Sejarah penggalian hukum adat. Adapun sejarah mulai digalinya hukum adat di Nusantara dilakukan beberapa tokoh sebagai berikut. Orang pertama yang dilakukan penggalian hukum adat adalah Marsden, seorang perkembang Inggris yang pernah menjadi pegawai pemerintah Hindia Inggris. 2. Gubernur Jenderal Raffles yang mendapatkan dan mempelajari hukum adat di daerah-daerah kerajaan. 3. Greyford yang melihat hukum agama hanya merupakan sebagian kecil dari hukum adat.
4. Gubernur Jenderal Jean Christie Boudet yang pada tahun 1829 mendapat kesempatan untuk melindungi hak desa atas tanah. 6. Wilken, pegawai pemerintah Hindia Belanda, merupakan orang pertama yang menempatkan hukum adat dalam tempatnya tersendiri di dalam lingkungan yang luas dari bahan etologis. 8. Lirvik juga memberi tempat tersendiri pada hukum adat, tetapi penyelidikannya terbatas pada masyarakat Bali dan Lombok. 9. Snordsgaard, seorang sarjana sastra yang menjadi politikus dan mendapat gelar doktor dalam bahasa Samit, Yahudi, dan Arab. Selama tinggal di Indonesia, ia berhasil menulis beberapa buku penting mengenai kebudayaan dan hukum adat yang berlaku di Sumatera. 6. Sejarah perkembangan hukum adat. Sebagai besar dari hukum adat tidak tertulis sehingga sukar bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menentukan hukum yang berlaku. Bagi bangsa Indonesia asli, di antara pembela hukum adat yang dikenal adalah Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven. Perkembangan selanjutnya setelah Indonesia merdeka yang termasuk dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman semula UU nomor 19 tahun 1964, kemudian diganti dengan UU nomor 14 tahun 1970. Disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain untuk memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkut atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 7. Sejarah politik hukum adat. Hukum adat menjadi masalah politik hukum ketika pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum Eropa atau hukum yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda atau Indonesia melalui asas konkordansi. Masalah bagi pemerintah kolonial mengenai hukum adat yaitu apakah hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda dan kepentingan-kepentingan ekonominya. Dan bagaimana hukum adat dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak menjadi perhatian pemerintah kolonial. Hukum adat dan perkembangannya di Indonesia. Hukum adat tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukum adat dapat dilacak secara kronologis sejak Indonesia terdiri atas kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh Nusantara. Hukum asli yang telah berlaku di berbagai daerah yang sekarang dikenal dengan nama Indonesia menunjukkan hukum bersumber pada masyarakat asli baik berupa keputusan penguasa maupun hukum yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat. Politik Hindia Belanda terhadap hukum adat. Pada awalnya, hukum asli masyarakat yang dikenal dengan hukum adat dibiarkan sebagaimana adanya. POC hanya mencampuri urusan perkara pidana untuk menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sedangkan hukum perdata dan hukum adat ditetapkan oleh pribumi. Hukum adat pada masa kemerdekaan. Merujuk pada pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh Supomo, pembentukan hukum adat dapat dilakukan melalui legislatif atau pengadilan. Hukum merupakan kesatuan norma yang bersumber pada nilai-nilai atau valus. Sekalipun demikian, hukum dan hukum adat memiliki dua karakter, yaitu karakter bersifat netral dan karakter bersifat tidak netral karena sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai religius. Sistem berlakunya hukum adat. Hukum yang berlaku pada suatu masyarakat atau bangsa dapat dipastikan merupakan suatu sistem. Hal ini dikarenakan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu masyarakat umumnya merupakan kebulatan tekad berdasarkan kesatuan alam pikiran masyarakat yang bersangkutan. Sistem hukum adat bersendikan dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tentu saja tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat atau Supomo. Sumber hukum adat. Menurut Zojodigueno, ada dua kategori sumber hukum adat, yaitu sebagai berikut. Kekuasaan pemerintah negara atau salah satu sendinya kekuasaan pemerintah sebagai sumber hukum dinyatakan dalam wujud
Berikut 1. Peraturan. 2. Putusan pejabat kekuasaan negara lainnya. 3. Perjanjian internasional dan pernyataan perang serta segala tindak untuk melaksanakan perang. Kekuasaan masyarakat yang meliputi perbuatan rakyat dalam menyelenggarakan dan melaksanakan perhubungan pamrihnya yang mungkin mendebal menjadi adat kebiasaan. Putusan rakyat dalam peragaan tertentu, misalnya putusan Kamer van Del. 3. Pemberontakan terhadap penguasaan yang ada. Dasar berlakunya hukum adat. 1. Dasar filosofis dari hukum adat adalah nilai-nilai dan sifat hukum adat sangat identik, bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, religion, magis, gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan. Dengan demikian, Pancasila merupakan kristalisasi dari hukum adat. Dasar sosiologis. Hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu sistem atau tatanan, artinya merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lainnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Keseluruhan tata hukum nasional yang berlaku di Indonesia dapat disebut sebagai sistem nasional. Sejarah dasar yuridis adat. Sejarah dasar yuridis hukum adat. Sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 LN Nuh 107 Tahun 1964, yaitu Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, diundangkan pada tanggal 31 Oktober 1964. Dasar hukum sah berlakunya hukum adat adalah pasal H aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan peraturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Setelah Indonesia merdeka, hukum adat ditempatkan pada posisi sejajar dengan hukum lainnya, tetapi dalam tataran praktis sering dipinggirkan apabila kepentingan-kepentingan lain mendesak harus didahulukan. Dalam praksis pemerintah dan penyelenggaraan negara, hukum adat tetap diperhitungkan, misalnya dalam hukum agraria UUPA. Tetapi dalam kenyataan sering dianggap kurang memberi jaminan kepastian hukum dan akhirnya tidak dijadikan pilihan utama dalam menyelesaikan pertanahan. Padahal hukum adat sebagai hukum yang secara turun-temurun diwariskan nenek moyang kepada generasi berikutnya memiliki nilai-nilai universal yang patut dijadikan landasan hukum nasional. Demikian review untuk bab 2 dari buku pengantar hukum adat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.